Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa aqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Pada kesempatan kali ini kita mengisi bulan Ramadan dengan belajar yaitu ilmu apa? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu yaitu yang akan kita pelajari bersama adalah kitab Matan Al-Azhariyah. Nah, Matan Azhariyah ini sedikit tentang Matan Azhariyah. Matan Azhariyah adalah kitab tentang ilmu nahwu, yaitu mustawa kedua. Mungkin bisa dikatakan mustawa kedua setelah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Karena kalau manhaj Azhar yang dulu itu tahun pertama ilmu nahwunya itu adalah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Setelah Muqaddimah Al-Ajrumiyah adalah Muqaddimah Al-Azhariyah beserta syarahnya, yaitu karya mu'alifnya sendiri. Jadi pertama adalah Muqaddimah Al-Ajrumiyah, kita belajar ilmu nahwu. Kemudian Muqaddimah Al-Azhariyah beserta syarahnya. Setelah itu yang ketiga mustawanya di manhaj Azhar yang dulu adalah Syarah Qatrun Nada Libni Hisham, yang ketiga. Yang keempat yaitu di tahun keempat Syarah Ibnu Aqil, yaitu syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu syarah Ibnu Aqil. Karena syarah Alfiyah juga banyak, tapi yang dijadikan muqarrar gitu yaitu syarah Ibnu Aqil. Setelah syarah Ibnu Aqil yaitu syarah Al-Ashmuni. Ashmuni juga sama, salah satu daripada syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik gitu. Nah, jadi itu apa sih mustawa di dalam pelajaran Azhar yang dulu sebelum sekarang gitu. Kalau dulu itu ya keluaran Azhar itu ya kalau keluaran dari ibtidai aja udah ibtidai dari sanawi itu udah keluar dari sanawi itu udah bisa jadi khutbah, udah jadi khotib, udah hebat lah kalau ulama-ulama Azhar dulu. Beda dengan sekarang gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan daripada kitab Muqaddimah Al-Azhariyah, termasuk minal umuril muhimmat, dari sesuatu yang penting adalah kita mengenal mu'alif ya. Karena mu'alif itu bagaikan ayah kita dalam bidang keilmuan gitu. Bagaikan bapak kita. Karena kalau kita mempelajari suatu ilmu tanpa kita tahu mu'alifnya, seperti bangunan min ghairi asas. Bangunan tanpa pondasi. Kita tidak tahu dari siapa kita mengambil ilmu ini gitu. Atau seperti seorang anak yang tidak tahu siapa ayahnya gitu. Makanya hampir banyak dari muqaddimah di setiap ilmu itu suka mu'alif itu mengenalkan dirinya secara singkat. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, bukan mengenalkan dirinya, siapa namanya gitu. Nah, itu minal umuril muhimmat, sesuatu yang penting sebelum kita mempelajari kitab apapun, kita mengenal mu'alifnya. Nah, untuk mu'alif kitab Azhariyah ini beserta syarahnya yaitu bernama Syekh Khalid bin Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ahmad Al-Jirjawi Al-Azhari Asy-Syafi'i An-Nahwi. Beliau salah satu daripada ulama Azhar, ulama yang terkenal terutama dalam bidang ilmu nahwu pada zamannya. Mungkin bisa dikatakan imamnya ilmu nahwu pada zamannya, yaitu Syekh Khalid Al-Azhari, yang terkenal dengan Syekh Khalid Al-Azhari yang luar biasa banyak karyanya gitu. Di antaranya adalah ini Muqaddimah Al-Azhariyah. Beliau mempunyai laqab Zainuddin. Jadi namanya Khalid bin Abdullah Al-Jirjawi Al-Azhari Asy-Syafi'i. Mazhab fikihnya Syafi'i. Belajarnya di Azhar. Laqabnya Zainuddin. Beliau lahir di tahun 838 Hijriah. 838
Hijriah 838 di suatu kota yang bernama Jirja. Jirja itu di mana? Jirja itu salah satu kota yang ada di So'id di Mesir. So'id itu, daerah So'id itu mungkin maksudnya adalah dataran tinggi Mesir, yaitu sebelah selatan Mesir. Ada sekitar 11 provinsi yang di bawah kata So'id. Jadi ya ketika dikatakan So'id Mesir itu 11 provinsi. Di antaranya adalah Suhaj, yang mana Jirja itu salah satu kota di provinsi Suhaj. Jadi provinsinya Suhaj, kotanya namanya Jirja, itu kelahiran mu'alif yaitu Syekh Khalid Al-Azhari. Beliau lahir pada tahun 838. Dari kecil beliau, sekalipun lahir di Jirja, beliau dibawa bersama ayahnya ke Kairo. Jadi lahirnya bukan di Kairo, cuma diajak oleh ayahnya dari kecil ke Kairo dan belajar juga di Kairo, di Al-Azhar. Belajar Al-Quran, kemudian mulai belajar dari fikihnya Mukhtasar Abi Suja dan belajar kitab-kitab yang lainnya. Dan dikatakan bahwa Imam Khalid Al-Azhari ini, beliau belajarnya itu sudah tua gitu. Jadi awalnya beliau nggak fokus, nggak menjadi thalibul ilmi yang belajar dari kayak kita gitu, dari umur dari antum semua umurnya dari apa sih, dari belasan gitu, dari belia, dari masa muda. Jadi masa mudanya itu beliau nggak belajar. Jadi masa mudanya bagaimana? Beliau itu tadinya tukang, kalau dulu kan masjid itu nggak ada lampu kayak sekarang, adanya apa, lentera gitu kan, lampu-lampu yang dibakar, obor kayak gitu, pakai api. Nah, Syekh Khalid Al-Azhari dulunya itu tukang menyalakan lampu-lampu di Masjid Al-Azhar gitu. Sampai umur berapa? Sampai umur hampir 36 tahun. Jadi umur 36 tahun masih jadi tukang nyalain lampu-lampu di Masjid Al-Azhar. Dan di suatu ketika beliau lagi nyalain lampu, sumbu daripada lampu itu jatuh mengenai kursi daripada salah satu pelajar Al-Azhar. Nah, ya mungkin namanya juga pelajar, enggak semuanya akhlaknya bagus gitu. Nah, ini salah satu pelajar ini yang oleh Syekh Khalid kena daripada sumbu lampu itu, dia marah-marah kepada Syekh Khalid dan sampai menghina-hina gitu. Sampai mengatakan dasar kamu bodoh, dasar gitu. Sehingga Syekh Khalid ini dengan cacian makian itu beliau bangkit, akhirnya belajar sampai jadi ulama besar. Jadi umurnya itu, mulai belajarnya itu umur 36 tahun. Kalau dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Manjada wajada. Apalagi kalau kita belajar sungguh-sungguh dari masa muda gitu. Masanya memang untuk menyerap ilmu itu memang paling masuk gitu, lebih cepat dibandingkan kalau emang biasanya kalau udah tua emang susah, seperti menghafal susah dan lain-lain, itu mulai susah gitu. Tapi Syekh Khalid ini umur 36 itu baru belajar. Tapi akhirnya jadi ulama nomor satunya dalam bidang lughah, terutama ilmu nahwu. Dan kitab-kitabnya itu sangat jadi rujukan di Azhar. Makanya beliau lebih terkenal dengan Syekh Khalid Al-Azhari gitu. Terkenal banget kitab-kitab beliau dikaji di ulama-ulama Azhar. Kitab-kitab matannya itu disyarahin oleh ulama-ulama lain, dikasih syarah, dikasih hasyiah gitu. Dan beliau juga mensyarah kitab-kitab ulama yang lain juga. Dan di antara kitab yang beliau karya beliau yang terkenal yaitu adalah Muqaddimah Al-Azhariyah atau Matnul Azhariyah. Dia adalah matan hampir mirip dengan kitab Jurumiyah, tapi dia masalahnya lebih rinci, lebih lengkap. Jadi kitab yang paling lengkap, yang paling sempurna untuk mubtadi adalah Muqaddimah Al-Azhariyah. Tapi memang yang lebih masyhur adalah Ajrumiyah. Untuk yang lebih masyhur adalah Muqaddimah Ajrumiyah, tapi yang lebih benar-benar mengumpulkan masalah-masalah dan sempurna dalam untuk mubtadi itu adalah Muqaddimah Al-Azhariyah.
Nah, setelah kita mengenal sedikit tentang Imam atau Syekh Khalid Al-Azhari, mu'alif daripada Matnul Azhariyah, sebelum kita masuk ke kitabnya, yaitu sudah menjadi kebiasaan para ulama sebelum kita membahas isi kitab, ada yang namanya muqaddimah. Jadi kitab itu biasanya ada dua muqaddimah, ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah ilmu. Nah, untuk matan Azhariyah ini tidak ada muqaddimah kitabnya. Jadi dari hanya bismillahirrahmanirrahim langsung masuk ke pembahasan. Nggak ada alhamdulillah, sholawat, karena memang mukhtasar. Seperti Jurumiyah, langsung bismillahirrahmanirrahim, al-kalam huwa lafdhu. Nah, jadi itu bismillah, alhamdulillah sebelum masuk ke pembahasan itu namanya muqaddimah kitab. Nah, ada yang disebut juga muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu apa? Yaitu muqaddimah ilmu yang disebut dengan mabadi al-asyarah. Jadi sebelum kita mempelajari dalam suatu bidang ilmu, kita semestinya mengetahui dulu atau mentasawur, meneliti ilmu ini ilmu apa, isinya tentang apa. Kalau kita mempelajari ilmu ini, faidahnya apa gitu, kebaikannya untuk apa gitu, kemudian hukumnya boleh atau tidak. Nah, itu disebut dengan mabadi ilmu. Yang mana mabadi ilmu secara keseluruhan ulama mengumpulkan ada berapa? 10 asyarah. Dikumpulkan dalam suatu bait, inna mabadi kulli fanin asyarah, al-haddu wal maudu'u summa samroh, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u walismul istimdadu hukmus syari'u, masailun wal ba'du bil ba'diktafa wa man darul jami'a hazaz syaropa. Tapi kita nggak akan menyebutkan semua mabadi daripada ilmu nahwu, karena kita masih semuanya mubtadiin, termasuk ana, yaitu kita hanya beberapa daripada mabadi. Di antaranya pertama, mabadi daripada ilmu itu yang paling penting adalah had, maudu, faidah. Yang paling penting dari mabadi itu adalah 3 ini. Had yaitu definisinya. Ilmu ini ilmu apa sih? Untuk ilmu ini ilmu apa gitu. Kemudian kedua yaitu adalah maudu. Maudu itu isi pelajaran ilmu ini tentang apa. Yang ketiga adalah faidah. Faidah itu manfaatnya kita mempelajari ilmu ini untuk apa. Nah, itu minimalnya 3 itu. Had, maudu, dan faidah. Maka kata nahwu menurut lughah banyak artinya. Banyak nahwu itu menurut bahasa banyak artinya. Bahkan dikumpulkan dalam suatu bait oleh sebagian ulama, qasdun wa mislun wa jihatun miqdaru kismun wa ba'dun qalahul akhyaru. Di antaranya yaitu adalah nahwu bimakna qasdu, bermaksud, bertujuan. Seperti naha Zaidun al masjida, Zaid bermaksud ke masjid. Nah, itu nahwu bimakna qasdu. Ada juga nahwu bimakna kismu. Ada juga yang sering dipakai nahwu bimakna mislu, seperti nahwu qaulika gitu. Itu artinya mislu qaulika, seperti ucapan kamu gitu. Jadi sebenarnya banyak arti daripada nahwu menurut bahasa sendiri. Tapi yang dimaksud nahwu yaitu ilmu nahwu, yaitu menurut istilah adalah ilmun yu'rafu bihi. Kalau yang mau ditulis boleh ditulis ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalim min haisul i'rab wal bina inda tarkibi. Ilmun yu'rafu bihi ahwal awakhiril kalim min haisul i'rab wal bina'i inda tarkib. Jadi ilmu nahwu itu apa sih? Ilmu nahwu aja. Setiap hari kita mendengar yang katanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu sangat penting gitu, harus dipelajari. Nah, ilmu nahwu itu apa? Ilmu nahwu adalah ilmu yang bisa diketahui, yu'rafu. Bisa diketahui dengan ilmu tersebut. Jadi kalau kita mempelajari ilmu nahwu, kita bisa tahu apa yang kita ketahui ahwal awakhiril kalim.
keadaan akhir kalimat. Yang maksud keadaan akhir kalimat itu adalah 10. Ahwal itu yang dimaksudnya adalah 10. Harokat yang 4, domah, fatah, kasroh, sukun, beserta niabahnya. Wa manaba anha. Apa? Wau, alif, iya, nun, hazfun nun, hazfu, harfil, ilah. Tuh, 4 tambah 6, 10. Jadi ahwal itu keadaan. Jadi kita bisa tahu keadaan akhir kalimat. Keadaan akhir kalimat bahasa Arab dari segi kita bisa menentukan ini tuh mu'rob atau mabni inda tarkib ketika disusunkan. Ketika disusunkan kita tahu mana yang mu'rob, mana yang mabni, mana yang harus berubah, mana yang tidak berubah. Mu'rob dan mabni itu maksudnya i'rob itu ya berubah akhirnya, mabni itu tidak berubah inda tarkib ketika disusunkan. Nah, kata ketika disusunkan itu baik itu mencakup tarkib isnadi yaitu berupa jumlah, atau tarkib idofi, atau juga tarkib mazji, atau juga tarkib wasfi. Tarkib jumlah ya jumlah zaidun qaimun, qoma zaidun. Tarkib idofi Abdullah, Abdul Aziz. Tarkib apalagi? Tarkib masjid Hadramaut, Ba'labak, Shibawai. Ada lagi tarkib wasfi yaitu sifat Muhammadul al-Amin, Muhammadunil Amin, atau yang lainnya gitu. Zaidunil Karim gitu. Jadi intinya ilmu nahwu adalah ilmu yang berisi qaidah. Jadi ilmun yu'rafu bihi itu maksudnya ilmun itu maksudnya adalah qaidah. Qaidah yang mana dengan qaidah ini kita bisa mengetahui keadaan akhir kalimat itu berubah atau tidak berubah ketika disusunkan. Itu adalah definisi daripada ilmu nahwu. Yang kedua adalah maudhu'. Maudhu' itu apa? Isi. Isi daripada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu isinya apa? Al-kalimatul arabiyah. Kalimat bahasa Arab. Jadi intinya yang dibahas di dalam ilmu nahwu adalah kalimat-kalimat bahasa Arab gitu. Had, maudhu, kemudian faidah. Faidah itu manfaat. Hasil dari jerih payah kita mempelajari ilmu nahwu itu untuk apa? Yaitu saunul lisan anil khoto'i fil kalam. Menjaga lisan dari salah ketika mengucapkan bahasa Arab. Jadi kalau orang yang belajar ilmu nahwu itu akan terjaga dari kesalahan pengucapan dalam bahasa Arab. Selain itu dengan mempelajari ilmu nahwu al-isti'anah ala fahmi kalamillah wa kalami rasulihi. Jadi dengan mempelajari ilmu nahwu bisa menolong kita untuk apa? Untuk memahami kalamullah Al-Quran dan kalam Rasulullah yaitu hadis. Jadi dengan mempelajari ilmu nahwu kita bisa membantu untuk kita memahami kalamullah Al-Quran dan hadis. Gitu. Bahkan para ulama itu sepakat. Bagaimana kesepakatan para ulama bahwa ilmu nahwu adalah wasilah. Wasilah paling utama untuk ilmu-ilmu yang lain. Jadi percuma mempelajari ilmu yang lain kalau tidak belajar ilmu nahwu dulu. Susah gitu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran gitu. Itu ilmu adab, akhlak. Semuanya kan tertulis dengan bahasa Arab, nggak mungkin kita memahami semua itu tanpa belajar ilmu nahwu. Makanya sepakat para ulama bahwa ilmu nahwu itu adalah wasilah bagi setiap ilmu, terutama tafsir dan hadis gitu. Kemudian ada syair ulama mengatakan man fatahun nahwu fadzakal akhrasu. Bar apa itu? Man fatahun
nahu fadzakal akhrasu wa fahmuhu likulli ilmin muflisu wa qadruhu bainal wara mawdu'u wa iyunadhir fahu wal maqtu'u. Artinya aja, man fatahun nahwu fadzakal akhrasu. Orang yang tidak belajar ilmu nahwu maka itu dikatakan akhros, gagu. Jadi orang yang nggak belajar ilmu nahwu itu sama saja dengan orang gagu, bisu. Kalau kita belum belajar ilmu nahwu berarti kita masih bisu, belum bisa ngomong. Gitu. Wa fahmuhu, dan pemahamannya di setiap ilmu itu muflis, buntu, sulit. Kalau kayak pisau mah nggak tajam gitu, apa sih? Tumpul, nggak bisa memahami ilmu-ilmu yang lain kalau kita nggak belajar ilmu nahwu. Wa qadruhu bainal wara mawdu'u, dan derajat dia di sisi makhluk itu maudhu', rendah. Wa iyunadhir fahwal maqtu, jika dia berdebat berbicara dengan orang maka dia akan diputuskan, nggak bisa lanjut karena ya bahasanya belum bisa gitu. Atau ada syair yang lain, an-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Nahwu itu adalah zainun lil fata, hiasan bagi seorang pemuda, yukrimuhu haitsu ata, akan memuliakan dia dimanapun dia berada. Jadi ilmu itu yang akan memuliakan dia. An-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Wa man ya'rifin nahwa fahaqquhu ayyaskuta. Siapa orang yang tidak tahu ilmu nahwu maka haknya dia harus diam. Gitu. An-nahwu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Wa man lam ya'rifin nahwa fahaqquhu ayyaskuta. Harus diam kalau nggak tahu ilmu nahwu gitu. Jangan ngomong-ngomong tentang ilmu kalau belum bisa ilmu nahwu. Itu kata syair itu. Kemudian hukum tambahan dari mabadi adalah hukum mempelajari ilmu nahwu. Hukum mempelajari ilmu nahwu itu adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah sebagaimana menurut pendapat para ulama, termasuknya Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya juga berpendapat bahwa ilmu nahwu adalah hukumnya fardu kifayah, yaitu matuliba dijam'in. Idza fa'ala al-ba'du saqata ar-haraj atau adzanbu anil baqin. Yaitu sesuatu kefarduan yang diperintahkan untuk orang banyak, ketika dikerjakan oleh sebagian maka gugur dosa dari semua orang. Gitu. Jadi ketika ada yang belajar ilmu nahwu, yang enggak belajar enggak dapat dosa gitu. Tapi kalau semua orang enggak ada yang belajar ilmu nahwu di suatu daerah, umpamanya Izudin orang mana? Kediri gitu kan. Di Kediri enggak ada sama sekali yang belajar ilmu nahwu. Berarti semuanya berdosa. Itu maksudnya fardu kifayah. Seperti ada orang yang meninggal, enggak ada yang nyolatin, enggak ada yang mandiin, enggak ada yang kafanin, enggak ada yang nguburin. Itu dosa semua orang. Tapi ketika ada sebagian yang melaksanakan, maka semuanya enggak dapat dosa, gugur. Tapi pahala khusus bagi yang melaksanakan. Nah, itulah mabadi daripada, sedikitlah mabadi daripada ilmu nahwu. Sekarang jam berapa ya? Jam 5 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, awal kitab yaitu muqaddimahnya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa al-musannif atau muallif mengawali kitabnya dengan bismillah? Sebagaimana adab para ulama, biasanya memang kitab para ulama itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah amalan bil hadis, mengamalkan hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi
Bismillahirrahmanirrahim fahuwa, ada 3 riwayat, fahuwa abtar, dalam suatu riwayat fahuwa aqta, wa fi riwayat fahuwa ajdam. Yang maksudnya adalah kullu amrin, setiap sesuatu. Jadi amrin itu, kalimat amrin itu ada amrin bimakna syai, sesuatu. Ada amrin didunahyi, lawan kata daripada larangan, yaitu perintah. Yang membedakan jamaknya amrin bimakna syai'i itu adalah umur. Kalau jamaknya amrin didunahyi adalah awamir. Kalau amrin, jadi amrin ada bimakna tolab, ada bimakna syai'. Nah, yang dimaksud di sini adalah bimakna syai'. Setiap sesuatu, di bimakna sahib, termasuk asmaul khamsah. Dzibalin, kullu amrin, setiap sesuatu, dzibalin, yang mempunyai, bal itu bisa bimakna hal, mempunyai keadaan, mempunyai keadaan, atau mempunyai keadaan, atau bisa juga hal bimakna qalb, mempunyai hati gitu. Tapi yang dimaksud biasanya adalah bimakna hal. Jadi dzibalin yang mempunyai keadaan, keadaan itu maksudnya tingkatan, maksudnya adalah sesuatu yang dianggap menurut syariat, yaitu aidzi halin yuhtammu bihi syar'an, yaitu setiap sesuatu yang dianggap penting oleh agama. La yubda'u, tidak diawali di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu abtar. Apa itu abtar? Abtar itu enggak punya ekor, putus ekornya. Abtar putus ekornya. Kalau ajdam, yang kena penyakit juzam. Juzam itu penyakit apa? Kusta. Penyakit kulit yang parah, yang bisa sampai jatuh-jatuh itu kulitnya. Atau ada yang mengatakan juzam itu bimakna yang putus hidungnya. Atau tadi riwayat yang satu lagi bahwa aqta, yang terputus tangannya. Jadi maksudnya gimana? Setiap sesuatu yang penting menurut agama tidak diawali dengan bismillah, maka itu putus tangannya. Maksud putus tangannya ini adalah tasbih balik. Kal aqta, bagaikan orang yang putus tangannya, artinya tidak sempurna. Jadi maksudnya di situ tidak sempurna. Sama-sama tidak sempurna, ada tasbih balik. Sama-sama tidak sempurna. Jadi setiap sesuatu tidak diawali dengan bismillah, maka tidak akan sempurna. Aina kisun wa qalilul barokah, yaitu tidak sempurna atau kurang dan sedikit keberkahannya, sekalipun isinya itu sempurna. Makanya setiap kitab itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan al-kalamu fi istilahin nahwiyyin ibaratun ammastamala an salasati asya wa hiya lafdu wal ifadatu wal qasdu. Nah, alangkah baiknya yaitu kita membahas dulu sedikit tentang bismillahirrahmanirrahim yang berkaitan dengan apa? Dengan ilmu nahwu. Karena bismillahirrahmanirrahim itu kalau dibahas itu sangat luas. Ya, karena kata para ulama, seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah itu maknanya terkumpul di dalam Al-Quran. Santai. Makna yang di dalam Al-Quran semuanya terkumpulkan di Al-Fatihah. Makna di Al-Fatihah semuanya terkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah maknanya terkumpul di ba-nya. Isyarah ke bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ay bi wujida ma wujid, bi yujadu ma yujad. Jadi sesuatu yang ada dan akan ada, bi itu denganku maksudnya, oleh Allah gitu. Sesuatu yang ada dan tidak ada itu wujudnya oleh Allah. Terus katanya makna ba itu terletak dalam titiknya, yaitu isyarah terhadap wahdaniyat gitu. Jadi intinya makna bismillah itu kalau kita mau menelusuri
yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu sangatlah luas. Tapi karena kita sekarang mempelajari ilmu nahu, maka yang akan kita bahas di dalam bismillah adalah yang berkaitan dengan ilmu nahu. Tapi mungkin pembahasan itu lumayan agak melebar, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun.